Kalau ada teman-teman kita yang Kristen yang perempuannya pakai hijab, kita harus support dong mereka mencontoh kita yang mayoritas muslim pakai hijab, walaupun kita tahu mayoritas dari kekristenan tidak pakai hijab. Ya nggak apa-apa, kita support aja, bangga aja gitu kalau mereka sama seperti kita ya. Nggak apa-apa, asalkan jangan kita yang mencontoh mereka, karena kita nggak boleh tuh mencontoh. Salam Elechem, Bisem Yeshua Hamasya, salam damai sejahtera buat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Umi Rifa yang terus nyinyir untuk mengganggu kekristenan. Dalam videonya, memang dia sedang mereaction satu video seorang murtadin, di mana seorang murtadin itu masih menggunakan hijab atau jilbab karena ditantang ya oleh orang-orang muslim. Akhirnya dia menggunakan hijab lagi. Kemudian Umi Rifa itu membahas bahwasanya orang-orang Kristen itu meniru orang Islam, ya, meniru busana dan juga gaya ibadah dari umat muslim. Ya kurang lebih ya seperti Ustadz Yusuf PI pada beberapa waktu yang lalu yang pernah kita bahas, yang menuduh kekristenan melakukan plagiat terhadap Islam. Padahal kalau kita melihat sendiri teman-teman sekalian, ya Muslim atau Islam itu baru dikenal di abad ke-7. Jadi sebelum abad ke-7 itu orang-orang Kristen itu sudah melakukan sholat 7 waktu, kemudian ajan, kemudian pakai jilbab, dan banyak sekali yang orang-orang Kristen sudah melakukan. Dan kemudian di abad ke-7 itu umat Islam barulah menggunakan jilbab, menutup aurat, dan sholat, ada ajan gitu. Jadi siapa sih yang ditiru gitu loh. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung bahas saja. Dan sebelum kita membahasnya seperti biasa, kita saksikan bersama dulu apa yang disampaikan oleh Umi Rifa berikut ini. Wabarakatuh, aku mau mereaction Mbak ini. Aku pikir tadinya dia muslimah loh. Pertama dia pakai hijab, terus backsound Viti dia. Viti yang ini ya, terkhusus tuh kalau nggak salah tuh aku kenal tuh ya, lagu muslim deh kalau nggak salah, lagunya Haddad Alwi deh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman kita yang Kristen yang perempuannya pakai hijab, kita harus support dong mereka mencontoh kita yang mayoritas muslim pakai hijab, walaupun kita tahu mayoritas dari kekristenan tidak pakai hijab. Ya nggak apa-apa, kita support aja, bangga aja gitu kalau mereka sama seperti kita ya. Nggak apa-apa, asalkan jangan kita yang mencontoh mereka, karena kita nggak boleh tuh mencontoh orang lain dalam peribadatan, karena kita nanti sama seperti mereka. Barang siapa yang menyerupai satu kaum akan menjadi kaum itu. Kita nggak boleh contoh-contoh siapapun ya dalam peribadatan ya, atau dalam identitas ya. Kalau orang lain mencontoh muslimah, kita bangga-bangga aja. Oke. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang kita sudah dengarkan dari Umi Rifa mengenai orang-orang Kristen meniru Islam ya, untuk menggunakan hijab atau jilbab, atau kemungkinan berpakaian ninja ya, hanya mata yang kelihatan gitu ya. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita melihat kepada budaya orang Yahudi, jauh sebelum Islam muncul, itu orang-orang Yahudi itu menggunakan hijab teman-teman sekalian, dan itu mereka punya tradisi mereka untuk berpakaian, khususnya para wanita, itu harus menutup aurat. Jadi teman-teman sekalian, sedangkan di Indonesia budaya kita tidak demikian. Budaya kita itu ada seperti kebaya, seperti batik, ya. Jadi kita tidak dipaksakan untuk harus mengikuti busana seperti di orang Yahudi. Dan kalau kita lihat juga teman-teman sekalian, di dalam tradisi orang Yahudi, perempuan-perempuan yang tidak menggunakan hijab atau penutup kepalanya, ya itu sama saja perempuan itu lebih baik rambutnya dicukur gitu ya. Karena itu sebuah penghinaan bagi perempuan jika dicukur, dan sebuah penghinaan juga bagi perempuan kalau tidak menggunakan hijab, karena dia dianggap sebagai perempuan dursila, perempuan yang tidak puas dengan suaminya, sehingga dia ya membuka hijabnya dengan catatan sebagai tanda bahwa dia pengen cari laki baru ya.
Jadi itu sebuah aib kepada orang-orang Yahudi menurut tradisi-tradisi mereka. Dan tentu saja teman-teman sekalian, tradisi Timur Tengah dengan tradisi Asia, khususnya kita di Indonesia, tidaklah seperti adat istiadat orang Yahudi dan tradisi orang Yahudi. Nah, apakah kemudian orang Kristen dipaksakan untuk menggunakan busana demikian? Tidak. Karena bukan dari cara berpakaian Anda. Ya, Anda kelihatan sebagai kerohaniawan, sebagai orang baik. Tidak. Ada banyak orang di luar sana yang berstel jas, satu stel jas lengkap dengan dasinya. Adem kalau bicara, tapi koruptor, banyak korupsi gitu ya. Dan juga banyak main perempuan di luar sana. Banyak perjinahan di luar sana. Ya, bahkan para perampok-perampok internasional teman-teman sekalian yang luar biasanya itu ya, mereka itu berjas, makan mereka berjilbab gitu ya. Dan juga kita lihat di Indonesia ada banyak sekali yang berhijab, justru serang Mabes Polri, serang gereja, bom, bunuh diri. Ya, itu mereka semua pakai hijab kok. Ya, orang-orang seperti itu orang-orang yang memang menutup aurat mereka, tapi kelakuan mereka tidak sesuai. Nah, jadi teman-teman sekalian, apakah kemudian kita mau ngomong-ngomong lalu ini Islam begini, begono, begini, begono. Tidaklah demikian gitu ya. Walaupun pada kenyataannya umat Islam sendiri yang banyak meniru atau plagiat terhadap kekristenan. Teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan satu bukti buat kita. Ya, ini dari Islam sendiri loh. Orang yang hidup di Arab Saudi. Gitu ya, memberikan pemaparan bahwa orang-orang Islam yang ada di Indonesia kebanyakan tidak paham. Tidak mengetahui orang-orang Kristen yang ada di Arab Saudi itu menggunakan hijab. Bahkan bahasa mereka bahasa Arab. Karena banyak daripada Muslim juga di Indonesia mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang ada di Arab Saudi yang berbahasa Arab, juga yang beribadah secara orang Arab gitu loh. Mereka Kristen. Maka teman-teman sekalian, busana, cara berpakaian itu tidak menentukan kita itu masuk surga atau masuk neraka. Gitu. Jadi dilihat daripada hati. Makanya di dalam Alkitab menjelaskan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Nah teman-teman sekalian, ya, dalam mengakhiri video ini, saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan bahwa kita tidak pernah meniru Islam. Kita tidak pernah plagiat terhadap Al-Quran ataupun busana daripada Islam itu. Tapi justru mereka lah yang plagiat, yang mengambil cara berpakaian orang-orang Kristen. Karena Islam baru muncul di abad ke-7, ya, akhir abad ke-6 teman-teman sekalian ya. Kristen tentu sudah ada 6 abad sebelum Islam dan mereka sudah berpakaian berhijab gitu ya. Orang-orang Kristen di Timur Tengah ya itu menutup aurat mereka gitu. Itu udah duluan. Nah, jadi sebenarnya ini orang Umi Rifa ini kurang piknik aja. Nah, teman-teman sekalian, mari kita tonton satu pemaparan dahsyat dari seorang profesor Muslim sendiri. Berikut videonya. Teman, kita mengambil sumber dari islami.co dan artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi yang judulnya Arab Kristen dan Injil Bahasa Arab. Di sana dikatakan, sejumlah kaum muslim yang lugu di Indonesia sering berasumsi atau bahkan berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa suci, atau bahkan menurut Ustadz Ucup, bahasa surga. Tetapi pada saat yang sama, lucunya mereka mengkafirkan dan menerakakan Kristen dan Yahudi atau non-muslim secara umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat Arab Kristen dan Yahudi yang seperti kaum Muslim Arab juga menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berkomunikasi? Tidak hanya itu, tata cara beribadah, misalnya kebaktian minggu umat Kristen atau sabat umat Yahudi, nama-nama tempat ibadah, sinagog dan gereja, dan kitab suci mereka juga menggunakan bahasa Arab. Foto di bawah ini hanyalah sekedar contoh kitab Perjanjian Baru umat Arab Kristen dan kitab Talmud umat Arab Yahudi yang ditulis dengan bahasa Arab.
Seperti saya jelaskan dalam berbagai postingan sebelumnya, dunia Arab bukan melulu dunia Muslim. Di kawasan ini ada berjuta-juta masyarakat non-Muslim, Kristen, Yahudi, Yazidi, Bahai, Zarathustra, atau bahkan agnostik dan ateis. Data dari Liga Arab misalnya menyebutkan ada sekitar 20 juta warga Arab yang memeluk Kristen. Mereka tersebar di Lebanon, Palestina, Suriah, Mesir, Irak, dan sebagainya. Masyarakat Arab Yahudi, meskipun tidak sebanyak umat Arab Kristen, juga ada di sini, seperti di Bahrain, Oman, Yaman, dan lain-lain. Karena Arab adalah bahasa mereka, maka umat Arab Kristen dan Yahudi ini juga bertutur sapa dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakan bahasa Arab. Seperti kaum Muslim, mereka juga bilang Allahu Akbar, Insya Allah, Masya Allah, Assalamualaikum, Bismillah, Alhamdulillah, Syafaka Allah. Lah, iya dong, pakai bahasa Arab. Masa mereka bilang Sampurasun, Sugeng Enjing, Selamat pagi, dan sebagainya? Sudah tentu bahasa Arab mereka jauh lebih fasih ketimbang para Arab KW yang genit, suka berantum-antum, dan berahli uti itu. Jadilah umat Islam yang cerdas dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Perbanyaklah turisme intelektual supaya wawasan keagamaan dan keislaman kita semakin bergizi, sehingga diharapkan semakin toleran dalam bersikap dan bertindak di masyarakat yang menjebuk ini. Jangan cuma wisata rohani dan berfoto-foto di tempat-tempat suci melulu yang dibesar-besarkan. Jabal Dahran, Arab Saudi. Yang menulis artikel ini adalah Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia.